saya minta beliau minta saya lama gitu, itu mau sholat saja udah lama karena saking ya Allah, orang sangat baik, rajulun soleh Pak Majid. Saya sering diceritai beliau waktu beliau masih mondok dengan Mbak Abdullah Salam. Beliau termasuk santri yang selalu diutus oleh Mbak Abdullah Salam untuk kepanggih Romo Hamid Pasuruan. Saya bilang, saya iri kesampean ini. Sampean ini selalu dititipin kiai yang semua orang tahu beliau waliullah, Mbak Abdullah Salam. Dan untuk ketemu Mbak Hamid juga semua orang tahu beliau waliullah yang sangat terkenal. Dan ketika Pak Majid sampai selalu Romo Yai udah tahu. Romo Yai udah tahu kalau ada pesan dari Mbak Abdullah Salam, beliau disuruh pijit-pijit Kiai Hamid Pasuruan. Tapi saya senang beliau ini meskipun beliau pelaku thariqah yang sangat serius. Beliau mengambil thariqah dari putra Syekh Amin Kurdi waktu beliau ke Mesir bareng dengan Mbak Maimun Zubair. Nah, beliau juga waktu itu menunjukkan ijazah dari kitab yang diberikan Mbak Maimun Zubair kepada beliau, dan itu kitab fikir. Tapi kadang-kadang juga karena sebagai ilmuwan kita bisa diskusi secara kritis tentang berbagai hal, termasuk hal-hal yang berada di thariqah. Pak Majid sangat menarik, sangat menyenangkan, dan orangnya sangat sabar, sangat teliti. Saya benar-benar kehilangan beliau. Saya sangat bersaksi beliau ini orang yang soleh, dan orang yang sangat baik. Saya tidak mengenal beliau kecuali kebaikannya, sangat baik. Tentu kepergian Pak Majid ini kehilangan besar kalau dilihat dari ketulusan. Susah mencari orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali ketulusan. Kalau orang pinter banyak, tapi kalau orang yang bersih dan memang niat lillahi kalimatillah tidak banyak. Dan Pak Majid saya bersaksi adalah salah satunya. Sangat istimewa, sangat tulus. Beliau sangat menekuni hadis dengan sangat baik. Sebagai bidang keilmuan beliau bertanggung jawabkan dengan sangat serius, sangat kritis dalam persoalan hadis. Mudah-mudahan kepergian beliau ini membawa kita menyadari bahwa memang bagaimanapun juga pada saatnya kita juga akan pergi pulang ke hadirat Allah, dan meninggalkan nama baik itu yang paling penting dari semuanya. Meninggalkan nama baik itu adalah yang paling penting dari semuanya. Saya merasa berhutang kepada beliau ini karena ada pesan khusus waktu itu, tapi alhamdulillah beliau sudah mantu. Waktu itu sempat guyonan sama saya, anakku ini yang satu ini kak mau nikah terus piye gitu. Dan saya kira itu yang paling dipikirkan, tapi terakhir beliau sudah mantu, dan kebetulan waktu itu pas pandemi COVID jadi nggak ngundang semuanya, termasuk saya nggak terundang. Jadi saya kadang-kadang untuk yang terakhir kalinya kita nggak bisa ketemu. Tapi sebagai mulia saya bersaksi bahwa beliau orang yang baik, dan saya kira dia patut kehilangan orang yang sangat tinggi dedikasinya di bidang keilmuannya, orang yang sangat soleh, ibadahnya sangat baik, dan sangat tekun di dalam melakukan karirnya. Saya kira itu saja, mohon maaf sangat, saya nggak ingin bicara yang lebih banyak lagi, kecuali yang bisa saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Ahmad Shadiq atas kesaksian beliau terhadap kebaikan daripada almarhum. Alhamdulillah, selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari kolega almarhum. Sepertinya sudah siap tadi Bapak Kiai Safiuddin Siddiq untuk menyampaikan sambutannya selaku kolega. Pada beliau, falyatafadhal masykurah.
Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Doktor, Ibu Profesor Doktor Hajah Amanul SMA, sedangkan order yang barusan yang kita sama hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Doktor Hajah Sururin MA, para wakil rektor, para wakil dekan, dan semua guru besar yang hadir pada takziah virtual ini, serta hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini ada proses repannya tuh. Awalnya kami tidak percaya beliau meninggal. Tuh, sedang diproses. Ada seorang teman langsung Akan ditransfer. menelepon saya, Masalahnya kan ini tadi kurir yang bawa itu Bapak Dr. Abdul Majid Khon sudah meninggal. Tidak disangka-sangka karena beberapa bulan yang lalu dia masih sehat, masih bugar. Coba nanti bener nggak ya? Ketika ayahnya deh. kita bertemu di dalam pesta pernikahan anaknya, begitu luar biasa kesehatannya, wajahnya juga sangat bersih, sangat gembira. Tidak menyangka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu yang terbaik buat al-maghfurlah almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Majid Khon bin Haji Abdus Salamun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ragu bahwa mengatakan Pak Majid Khon adalah seorang pendidik yang berintegritas, yang memiliki tauladan dan kepribadian yang sangat luhur dan mulia. Saya termasuk mahasiswanya dulu tahun 87 sampai kemudian bisa bergabung mengajar di FITK. Tapi beliau tidak menunjukkan bahwa saya adalah guru kamu atau dosen kamu. Dia menganggap semua adalah sahabat, teman, kolega yang sangat sama dihormati oleh beliau. Dan tidak ada saya mendengar kata dari dosen atau mahasiswa terdapat terhadap kepribadian beliau yang kurang baik. Lalu kalau beli di kedai aras, Saya menyaksikan emang dengan pakai gini, mata kepala sendiri lalu nanti dia suka dapat karena bergaul langsung dengan beliau udah berapa kali ya? ketika beliau menjadi ketua jurusan PAI. Gimana makanya ini? Saya pernah berseloroh, Syekh, jam 7 kok sudah datang? Harus pakai sendok. Dia bilang apa? Din, dia manggilnya nama saja. Kalau lewat sedikit saja, saya bisa datangnya jam 9. Maka saya pagi-pagi hari harus datang. Dan itu dilakukan setiap hari. Dan rumahnya cukup jauh di daerah Bekasi. Yang kedua, pengalaman saya dengan beliau ketika membuat borang akreditasi AUNQ yang cukup rumit dan cukup luar biasa. Ketika itu kita lembur pada hari-hari libur, hari Sabtu dan Minggu.
tapi beliau menunjukkan dedikasinya yang sangat tinggi. Dia datang lebih dahulu, yang lain belum pada datang. Saya rasa banyak hal yang tidak mungkin kita bicarakan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Namun saya ingin menghantarkan sebuah syair yang sangat tepat mungkin ditujukan kepada almarhum Abdul Majid Khan. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura fahris li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Dr. Abdul Majid Khan telah dilahirkan dari rahim ibunya yang sangat mulia dalam keadaan menangis. Sedangkan orang-orang di sekitarnya berbahagia, tertawa, bergembira. Tapi ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memperlihatkan wajah yang bersih, wajah yang bahagia, sedangkan orang-orang di sekitarnya merasa sedih dan merasa menangis. Yang kedua adalah syair Sauki Bik, ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha fa inna zikra lil insani umrun sanin. Jagalah dirimu sebelum matimu akan kenangan sebutan yang baik, karena sesungguhnya sebutan yang baik, kenangan yang baik adalah umur yang kedua setelah orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa almarhum telah menorehkan umurnya yang sama dengan umur Rasulullah 63 tahun, dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan dakwahnya. Semua itu adalah menjadi kenangan dan merupakan umur yang kedua setelah beliau meninggal. Jasadnya sudah dipanggil, tapi namanya tetap harum dikarenakan ilmu ketakwaan yang sudah begitu luar biasa. Sekali lagi kita merasa kehilangan, khususnya jurusan PAI, di mana beliau adalah hombes di jurusan tersebut. Tapi kita sayang, kita cinta, Allah lebih cinta, Allah lebih sayang. Oleh karena itu, akhir kehidupan beliau yang sangat baik dan mulia, kita yakin beliau adalah husnul khatimah. Beliau adalah minas syuhada dan termasuk ahli surga. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan dapat melanjutkan ide-ide beliau, gagasan-gagasan beliau demi majunya institusi kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang sangat memprihatinkan ini. Dan yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Sapiyuddin yang begitu indah dengan syair-syair beliau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir sebelum kita akhiri acara kita, mari sama-sama kita dengarkan sambutan terakhir atau
syahadah atau kesaksian dari sahabat atau kolega almarhum, itu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga beliau pernah jadi Wakil Dekan Bidang Akademik FITK. Karena itu kami persilahkan kepada Fadilatul Mukarram Al Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi MID PhD. Falyatafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bu Dr. Syarif Jakarta, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, para wakil rektor yang hadir, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan para wakil dekan yang hadir, Bapak, Ibu-ibu, guru besar Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan dan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang hadir, Bapak Ibu Dekan di lingkungan UIN Jakarta yang hadir, rekan-rekan para asesor BAN PT, rekan-rekan dosen dan karyawan, serta rekan-rekan para alumni dan mahasiswa FITK yang hadir. Alhamdulillah malam ini bisa bertemu di media ini, dan terima kasih diberi kesempatan. Mohon maaf tadi saya ada keperluan sebentar, sempat tidak sekeluar off kamera. Saya ingin sedikit saja mungkin mengulang tadi yang disampaikan oleh Kiai Safiuddin Siddiq. Saya juga adalah salah satu murid beliau. Jadi ketika kuliah dulu saya sempat diajarkan oleh almarhum Dr. Kiai Abdul Majid Khan. Beliau waktu itu menjadi asisten dari Profesor Kiai Haji Nur Asyik, belajar ulumul Quran. Jadi saya belajar ulumul Quran dari beliau. Walaupun keahlian beliau belakangan saya tahu adalah ternyata ilmu hadis. Dan pernah menjadi murid beliau, kemudian ketika menjadi dosen menjadi kolega beliau, sama-sama di program studi pendidikan agama Islam, dan sama-sama ketika saya dipercaya untuk menjadi wakil dekan, beliau menjadi ketua program studi PAI. Terus terang saja saya sungkan ketika itu karena beliau guru saya, tapi juga rekan kerja, dan tadi disampaikan oleh Pak Safiuddin, etos kerja beliau luar biasa. Itu kalau saya datang ke ruang jurusan itu beliau pagi-pagi mesti sudah ada di ruangan. Dan semangat beliau harus dicatat rekan-rekan alumni PAI bahwa beliaulah yang antara lain mengantarkan program studi pendidikan agama Islam memperoleh sertifikat AUNQIE. Kerja kerasnya luar biasa. Beliau sadar dengan keterbatasan, tetapi mampu menggerakkan kawan-kawan, mampu menggerakkan potensi yang ada, sehingga bisa mengantarkan program studi PAI menjadi salah satu program studi yang mendapat sertifikasi AUNQIE. Dan tidak hanya berhenti di situ. Setelah memperoleh AUNQIE, berlanjut dengan adanya kelas bilingual. Beberapa mahasiswa yang hadir di forum ini adalah sebagian alumni atau peserta dari kelas bilingual yang kuliahnya di PAI itu dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dosen-dosen tertentu saja yang ditugaskan untuk mengajar materi dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, sehingga bisa jadi dosennya itu hanya menguasai satu bahasa, Arab atau Inggris selain bahasa Indonesia, tapi mahasiswanya dipaksa untuk menguasai dua bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan itu saya kira komitmen yang luar biasa dari beliau. Ada satu keinginan beliau yang tidak bisa dicapai sehingga beliau selesai masa jabatan adalah permohonan beliau untuk menjadikan mahasiswa PAI berasrama. Itu sudah ditulis surat waktu itu dan sudah dibahas berkali-kali tapi tidak kesampaian juga. Ada sebagian di asrama tapi tidak kesampaian. Mahasiswa baru PAI itu semuanya diasramakan. Itu cita-cita beliau ketika menjadi ketua program studi dan belum sempat terlaksana, tetapi jariah beliau mengantarkan PAI memperoleh akreditasi AUNQIE itu adalah luar biasa. Lebih dari itu, tadi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, tawaduknya beliau itu luar biasa. Beliau itu guru saya, tapi ketika berinteraksi
tidak pernah merasa beliau itu lebih tinggi dari saya. Tidak pernah beliau itu merasa lebih harus dihormati oleh saya. Tapi tentu saja kami dengan rasa hormat bergaul dengan beliau, tapi beliau sudah merasa kawan, merasa sahabat, merasa kolega, dan itu luar biasa. Satu hal lagi, kalau dengan Kiai Ahmad Sodik tadi, beliau banyak bercerita tentang bagaimana hubungan beliau dengan para kiai di Jawa Tengah. Tapi kepada saya beliau justru bercerita kedekatan beliau dengan Kiai Betawi. Beliau adalah pernah menjadi asisten dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Asyafiyah. Beliau pernah ngajar di Asyafiyah dan menjadi asisten orang kepercayaan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan itu luar biasa. Beliau banyak cerita mendampingi Kiai Abdullah Syafi'i untuk ngajar ngaji di kampung-kampung, bawain tasnya, macam-macam. Jadi takzim beliau, kerendahan hati beliau, dan semangat beliau untuk mencari ilmu, belajar, dan mengabdi kepada orang-orang alim telah menjadikan beliau orang yang alim sendiri. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru kebaikan beliau, dan saya ikut menyaksikan, bersaksi bahwa guru saya almarhum Allah yarham Dr. Kiai Haji Abdul Majid Khan adalah orang baik, dan insyaallah menjadi ahli surga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai atas sambutannya. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu banyak kesaksian atas kebaikan budi almarhum yang kita baca di Ruyat Zoom ini. Artinya tidaklah almarhum Kiai Haji Abdul Majid Khan pergi kecuali meninggalkan kebaikan yang berlimpah. Bahkan ada rencana baik beliau yang masih dapat kita lanjutkan. Semoga dapat menjadi amal jariah beliau di alam kuburnya dan menjadi bekal beliau menghadap penciptanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iklan. Alhamdulillah Bapak Ibu, jamaah takziah virtual dan doa bersama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya sambutan dari Pak Zuhni Bangka, berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga acara yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahannya juga dapat berlimpah kepada almarhumlah almarhum Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Majid Khan MA bin Kiai Haji Salamun di alam kuburnya. Kita ucapkan selamat istirahat wahai guru sejati. Semoga engkau berbahagia di sisi Allah ilahi Rabbi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara sudah pasti banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, untuk dapat selalu mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk berjumpa dengannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Desaiful yang sudah memberikan sambutan atas nama keluarga, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Pak Furkon, dan juga semua kolega. Assalamualaikum.